Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ini Masuk. Silakan dulu, Pak. Ada, Pak. Baik, ada keperluan apa mengenai tolong saya? sebelumnya Pak, saya mau mencari konseling dengan Bapak. Jadi, baik, sebelum masuk ke selanjutnya, saya ingin bertanya identitas abang bagaimana? Nama? Nama saya di Kajian Fendi, biasa dipanggil Adit. Saya dari Parangantin. Tinggal di kampung, Pak. Sekampung Kampung, Pak. Di Parangantin di mana, Pak? di Rajadani. Masih lagi. Ini tadi apa? Baik, sebelum itu Bapak ingin tahu ruangan Bapak ini dari mana, atau dari kawan atau dari dosen yang rekomendasikannya? Dari dosen lain. Dosen lain. Berarti tanpa ada keterpaksaan datang ke ruangan Bapak ya? Iya. Dan dari sebelum itu kita bagusnya memanggil nama atau abang atau gimana? Nama saja. Nama saja ya. Baik, sebelum itu Radit, Bapak pengen tahu tadi dari mana tadi? Dari Parangantin. Bukan dari tadi. Dari kelas Pak. Dari kelas. Belajar apa ini di kelas? Tadi belajar matematika. Tidak suka ya. Ini udah. Nggak sulit Pak. Enggak ada yang mau juga. Iya. Baik, sebelum itu Bapak ingin tanya, Radit, apa lulusan apa dari Bapak atau apa ada hal apa yang ingin Radit ceritakan ke Bapak hari ini? Saya ini sebenarnya ingin diskusi dengan Bapak tentang masalah percintaan saya dengan seorang wanita Pak. Oh, jadi masa muda ya? Iya Pak. Masa muda. Dan sebelum kita masuk ke selanjutnya, Bapak ingin tanya dulu ke Radit, apakah Radit sebelumnya pernah melaksanakan konseling? Belum. Baik, Bapak akan menjelaskan apa itu konseling terlebih dahulu. Konseling itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh guru BK, terdiri konselor dan klien, yang nantinya konselor ini akan membantu apa saja masalah yang dialami oleh kliennya. Dan nanti Radit akan bercerita tentang Bapak yang Bapak harapkan nanti bercerita secara terbuka dan secara sukarela juga datang ke ruangan Bapak. Dan di dalam BK ini, konseling ini, kita memiliki asasnya. Asasnya itu adalah asas kesukarelaan dan keterbukaan, tadi sudah Bapak jelaskan. Dan untuk asas kerahasiaan yaitu adalah setelah Radit bercerita di ruangan Bapak ini, rasa Radit tidak akan Bapak ceritakan ke keluar setelah kita selesai konseling ini. Dan nanti tanpa adanya persetujuan dari Radit sendiri. Jika Radit bersetuju untuk Bapak ceritakan ke teman Radit, boleh Bapak ceritakan. Tapi kalau tidak ada persetujuan langsung dari Radit, Bapak tidak bisa. Jadi dirahasiakan. Apakah Radit masih ragu? Tidak Pak. Mungkin ada ragu sedikit kayak apakah nanti akan dibocorkan itu Pak? Baik, sebelumnya kan Bapak di dalam BK ini, Bapak sebagai konselor, kami ada melaksanakan sumpah konselor. Yang dalam sumpah itu saya seperti nanti setelah Radit bercerita kepada Bapak,
setelah keluar dari ruangan ini, Bapak tidak akan membocorkan sedikit satu pun data yang Bapak terima dari Radit ataupun tentang masalah apapun itu tentang Radit. Tidak akan Bapak bocorkan. Karena kami sudah melakukan sumpahnya. Baik, apakah Radit berseragu? Tidak. Tidak. Baik. Dan Bapak harapkan Radit bisa bercerita secara terbuka kepada Bapak dan kita. Dan selanjutnya, mari Bapak pengen bertanya dulu pada awal bagaimana awal cerita itu tentang bunga-bunga mulia ini. Awalnya dari PBHK kemarin Pak, kuliah waktu ospek itu. Sebelumnya saya kayak belum pernah gitu Pak untuk menjalin hubungan dengan perempuan sebelumnya, karena sebelumnya saya dari sekolah yang sekolah SMK gitu, jadi tidak ada ceweknya gitu. Jadi waktu dia ini merasa kayak ada ketertarikan gitu dengan satu orang perempuan. Jadi ada tertarik dengan perempuan itu. Iya Pak. Jadi awal tertariknya PBHK ya. Iya. Cuman kayak semakin berjalannya hari sampai sekarang tuh kayak susah gitu Pak untuk mencari cara mendekatinya. Mungkin si perempuan itu saya kurang tahu entah kenapa dia menjaga jarak gitu Pak. Gitu Pak. Apakah yang perempuan yang Radit suka ini satu jurusan sama Radit atau gimana? Iya Pak, satu jurusan satu kelas. Satu kelas juga. Iya. Baik, mungkin dan menurut Radit, apakah perempuan ini yang baik, tadi Radit bilang perempuan itu merasa seperti menjauh dari Radit. Iya. Makanya bertanya, apakah apa yang membuat Radit merasa kalau perempuan itu merasa menjauh dari Radit? Atau mungkin ada kayak ini tersinggung dari Radit atau apa gitu? Mungkin semenjak sebelumnya kan kami pernah sekelompok Pak. Jadi di sana saya kayak mulai merasa bisa nih kayaknya dekat. Tapi semenjak pindah kelompok lain gitu, ada kejadian kayak diceng-cengin Pak sama teman sekelas, cuman bukan sama perempuan itu, sama perempuan lain. Nah di situ aja kayak saya kayak merasa marah gitu Pak. Padahal saya tidak suka sama perempuan yang diceng-cengin itu. Saya sukanya sama perempuan yang satu ini Pak. Nah semenjak itu si perempuan ini tidak mau lagi. Kami belum berhubungan pacaran Pak. Cuman chatan cuma Udah komunikasi. Iya sudah Pak. Semenjak itu dia kayak slow respon, balas chatnya singkat gitu Pak. Menurut masalah begini. Iya. Kayak semenjak itu kayak saya merasa kalau gitu Pak, galau lah gitu Pak. Kayak apa ya yang salah gitu kan? Mungkin itu Pak. Kalau saya lihat gitu kan. Terus semenjak itu kayak susah untuk menjalani aktivitas yang biasanya Pak gitu. Makan susah gitu, kayak malas ngerjain tugas gitu Pak. Mungkin yang bisa Bapak simpulkan dari masalah ini mungkin adanya kesalahpahaman. Walaupun mungkin di antara Radit dengan cewek ini mungkin belum masih berkomunikasi saja, masih menjalin komunikasi lah, belum belum ada status lah, masih berteman atau enggak ya kan? Iya. Jadi mungkin
mungkin kalau menurut bapak dari masalah tadi, kalau masalah cewek ini kalau mungkin kalau sampai coba bawa ke kehidupan memang agak unik ya, karena dari cewek ini pun bisa jadi support system kita kan. Jadi kalau misalnya hidup masa galau atau ini itu, coba untuk mendekati diri ke cewek tersebut dan coba memulai komunikasi yang lebih menarik lagi dari sebelumnya. Sebelumnya tuh maksudnya contoh seperti kayak biasa kan kayak cuma komunikasi hanya tugas atau ini itu kan. Nah, sekarang coba memulai komunikasi itu dengan cara yang lebih dari itu lagi kayak bagaimana bisakah kita jalan ke teman-teman keluar bawah gitu kan. Jadi mungkin tadi masalah muda ya. Jadi mungkin menurut bapak bukan mendukung lagi atau bukan bilang kalau pacaran itu baik, karena bagaimanapun apapun itu kita sama-sama tahu kalau pacaran itu hal yang dilarang ya, bukan hal yang baik. Mungkin untuk sekedar suka sama dia mungkin boleh, sekedar suka saja itu kan, atau mungkin di kelas nampak dia semangat kuliah kan, kayak gitu. Jadi kalau bisa menurut bapak jangan sampai terbawa ke kehidupan sehari. Contoh seperti kuliah tadi kan jadi malas buat tugas karena itu kan, gitu kan. Jadi cobalah kalau misalnya kalau itu cobalah mencari hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih positif lagi coba. Kayak misalnya kalau mungkin kayak sholat atau ngaji, cobalah lakukan itu untuk bapak. Dan mungkin untuk masalah muda-mudi ini bapak pernah kayak gitu. Waktu itu waktu itu masa semester 3 kuliah. Jadi bapak waktu itu adalah yang bapak suka di kelas, cuman agak beda masalah SD. Jadi bapak suka cewek ini, terus setelah itu lupa cewek ini suka cowok lain, biasa cita segitiga. Jadi ya karena menurut bapak pun gak ada merasa kayak sakit hati kalau ataupun kalau nggak ada, karena menurut bapak cewek bukan hanya dia ini, cewek banyak kan, bukan dia aja. Jadi ya selama bapak menyukai dia itu mungkin itu sebagai menjadi salah satu support sistem bapak di dalam kelas, agar bapak bisa lebih aktif lagi dalam perkuliahan bapak di dalam kelas. Jadi itu begitulah bapak. Jadi untuk bapak kalau untuk perempuan ini bukan masalah besar lah, karena perempuan banyak lagi. Jadi mungkin itu saja ya yang bisa bapak beri solusi yang bisa bapak berikan kepada Nadib. Mungkin setelah bapak memberikan solusi dan bapak sudah menceritakan tadi bagaimana ini, apakah apa tindakan Adit selanjutnya? Mungkin saya akan mencoba hal baru itu Pak. Kayak mungkin saya juga salah gitu Pak, kayak lebih terpaku ke perempuan itu, memikirkan dia terus gitu Pak. Mungkin saya juga ada niat kayak mencoba hobi lain gitu Pak, supaya teralihkan pikiran gitu Pak. Rencananya. Apa hobi yang rencana? Main futsal Pak. Bisa aja ya Pak Ali. Baik Pak. Baik. Apakah setelah ini mungkin motivasi sedikit lanjut dari bapak karena bukan bapak
Jadi mungkin menurut Bapak, cobalah hindari pacaran dulu. Jadi ibaratnya tuh, kalaupun mau memang pacaran atau gimana pun itu, coba buanglah hal-hal yang seperti itu, kayak pacaran itu. Ibarat tuh kalau suka ada cewek, tak apa-apa sih kita suka itu kan. Ibarat tuh kayak awak suka cewek direlaskan. Nah itu jadikan itu sebagai motivasi awak untuk bersemangat atau support sistem awak di dalam kelas. Bagaimana bisa aktif nanti di dalam kelas itu lagi kan. Dan untuk motivasi awak untuk lebih semangat lagi dalam kuliahnya ini itu. Mungkin itu saja motivasi dari Bapak. Dan baik, apakah masih ada yang tinggal ditanyakan kepada Bapak? Berarti kalau berteman chat-chat sekadar aja kan tidak apa-apa dengan orang lain. Tidak apa-apa, karena bagaimanapun juga kita membutuhkan orang lain juga. Ya. Tidak apa-apa. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bapak? Sepertinya cukup sekali saja, Pak. Mungkin itu saja karena Bapak ada kegiatan juga. Apakah nanti setelah belum bermakannya mau kemana sana? Mungkin mencari teman lain, Pak, untuk bermain bersama. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Dan Bapak kan besok berarti bisa kalau ada apa-apa bercerita ke Bapak lagi. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak ada kalau Benar, Pak. ya.